Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sofia Salsabila. Saya dari jurusan Profesional Manajemen dari kampus STI-ABMT Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang Public Relation dan komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Sedangkan untuk komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia dengan institut, yang berkaitan dengan pertukaran informasi, barang, atau jasa untuk memperoleh sebuah profit. Apa saja karakteristik komunikasi yang efektif? Yang pertama, praktis. Pengirim membuat informasi yang bermanfaat bagi penerima. Yang kedua, faktual. Berisi informasi yang sesuai dengan fakta, yang jelas, meyakinkan, serta akurat. Yang ketiga, padat, mengandung informasi yang sangat penting. Yang keempat, jelas, berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Yang kelima, persuasif, mengungkapkan manfaat bagi penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang pengirim sampaikan. Bentuk dasar komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa yang baik secara tertulis atau lisan, membuat atau mengirim pesan. Yang kedua, seorang presenter membawakan acara musik di stasiun televisi. Yang ketiga, seorang manajer menelepon bawahannya. 4. Seorang wartawan menulis berita atau opini di surat kabar. Kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap atau tertulis. Bentuk komunikasi nonverbal itu seperti bahasa simbol, sentuhan, bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa sandi. Hambatan dalam berkomunikasi, yang pertama, hambatan teknis. Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengirim dan penerima pesan. Contohnya, adanya suara bising, cetakan yang tidak jelas, atau tidak ada sinyal. Kedua, hambatan semantik. Hambatan semantik terjadi ketika adanya salah pengertian makna. Nah, contohnya orang berbicara dengan bahasa yang berbeda, dengan menggunakan kalimat yang sulit dimengerti. Yang ketiga, hambatan manusiawi. Hambatan yang muncul dari masalah pribadi yang dihadapi, baik komunikator maupun komunikan. Hambatan ini mencakup baik yang berasal perbedaan individual manusia. Contohnya, perbedaan persepsi, umur, keadaan emosional, maupun faktor psikolog. Bagaimana cara menghadapi hambatan dan memperbaiki komunikasi? Yang pertama, meminimumkan gangguan teknis. Yang kedua, menyusun keterampilan bisnis. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir, memberikan respon umpan balik yang konstruktif. Public relation adalah jenis profesi yang biasanya mengurus segala hal terkait dalam bidang komunikasi, baik lingkupan internal maupun eksternal perusahaan. Public relation dapat membantu sebuah perusahaan, organisasi, atau institut agar publik mau bekerja sama dengan baik. Kegiatan public relation perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, internal public relation. Internal public relation adalah orang-orang yang berpengaruh secara keseluruhan dalam kemajuan keberhasilan perusahaan, meliputi
karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dan lain sebagainya. Public relation harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terkait. Hal ini bertujuan agar terciptanya suasana kerja yang baik. Dengan begitu, perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh seorang public relation adalah hubungan dengan karyawan dan hubungan dengan pemegang saham. Yang kedua, external public relation. External public relation adalah publik yang berada di luar perusahaan yang harus diberikan penerangan atau informasi untuk dapat membina hubungan yang baik. Melalui kegiatan eksternal ini diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik eksternal kepada perusahaan. Dengan begitu, akan terciptanya hubungan yang harmonis antar organisasi atau perusahaan. Kegiatan hubungan eksternal yang dilakukan oleh seorang public relation yaitu hubungan dengan komunis, hubungan dengan media, dan hubungan dengan pemerintah. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.